Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutadi Hasana dengan NPM 10060324185. Di sini saya akan menjelaskan bagan alir hierarki Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berperan dalam pengawasan obat dan alat kesehatan hewan. Struktur ini penting untuk memastikan setiap produk veteriner yang beredar di Indonesia aman, bermutu, dan bermanfaat bagi kesehatan hewan. Nah, di sini terdapat bagan alir. Dan mari kita mulai dari bagian paling atas, yaitu Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kementerian ini menjadi lembaga tertinggi dalam bidang pertanian, peternakan, dan kesehatan hewan. Semua kebijakan nasional terkait obat dan alat kesehatan hewan berasal dari kementerian ini, termasuk pembinaan terhadap tenaga profesional veteriner di seluruh Indonesia. Ini terdapat di Undang-Undang Dasar Hukum Permentan RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Nah, yang kedua terdapat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lembaga ini bertanggung jawab langsung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang peternakan serta kesehatan hewan. Mereka juga memastikan seluruh kegiatan pengawasan dan pengendalian mutu obat hewan berjalan sesuai dengan aturan. Ini juga terdapat pada PP RI Nomor 34 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner. Dan untuk kedudukan yang ketiga ada Direktorat Kesehatan Hewan. Direktorat ini berperan untuk mengendalikan penyakit hewan, untuk menjamin keamanan pangan, asal hewan, serta memastikan obat dan vaksin yang digunakan telah memenuhi standar. Mereka juga bekerja sama dengan lembaga penguji dan sertifikasi obat untuk menjamin kualitas produk veteriner di pasaran. Ini juga terdapat pada Permentan RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang kajian lapangan dan pengawasan obat hewan. Selanjutnya saya Erika Fatima Zara akan melanjutkan saya akan melanjutkan ke tingkat teknis di bawah Direktorat Kesehatan Hewan, yaitu Subdirektorat Obat Hewan dan juga Sediaan Farmasi, yaitu veteriner. Subdirektorat ini memiliki peran penting dalam registrasi, izin edar, klasifikasi, serta pengawasan mutu pada obat hewan. Nah, mereka juga mengatur agar setiap obat hewan ini memiliki izin edar yang resmi dan sudah diuji keamanannya sebelum digunakan oleh dokter hewan kepada hewan. Nah, dasar hukumnya sendiri adalah Permentan RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang tata cara pemberian izin usaha obat hewan dan Permentan RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang klasifikasi obat hewan. Kemudian, lembaga teknis berikutnya adalah Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, atau bisa disebut sebagai BPP MSOH. Nah, balai ini berfungsi sebagai laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi resmi di bawah Kementerian Pertanian. Mereka juga memastikan bahwa obat dan alat kesehatan hewan yang beredar di luar sana telah memenuhi standar kualitas nasional dan internasional, agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, BPP MSOH juga sering menjadi rujukan pengujian bagi produk obat hewan yang terbaru. Nah, dasar hukumnya sendiri adalah Permentan RI Nomor 16 Tahun 2021 mengenai kajian lapangan dan juga pengawasan obat terhadap hewan. Nah, tingkatan yang paling bawah dari struktur ini adalah dokter hewan dan tenaga farmasi veteriner. Dokter hewan dan juga tenaga farmasi veteriner adalah pelaksana utama di lapangan. Dokter hewan menggunakan dan mengawasi obat hewan, sementara tenaga farmasi veteriner ini memastikan penyimpanan, peracikan, dan juga distribusinya itu sesuai standar farmakope veteriner.
Nah, keduanya itu bekerja berdasarkan prinsip otoritas veteriner untuk menjaga kesehatan hewan dan juga keamanan pangan. Dasar hukum PPRI nomor 34 tahun 2024 mengenai otoritas veteriner. Nah, sebagai penutup, sistem hierarki ini menunjukkan bahwa pengawasan obat dan juga alat kesehatan hewan di Indonesia ini dilakukan secara terstruktur dari kebijakan nasional hingga pelaksanaannya di lapangan. Semua langkahnya berdasarkan pada peraturan resmi agar kesehatan hewan tetap terjaga dan produk yang digunakan kepada hewan adalah aman bagi manusia dan juga lingkungan. Perkenalkan, nama saya Linda Sari Fauzia dengan NPM 24161. Di sini saya akan menjelaskan peranan farmasi di dalam bidang veteriner. Farmasi dalam bidang veteriner memiliki peranan yang penting dalam pelayanan kesehatan hewan. Peran utamanya yaitu seperti menyiapkan, meracik, dan mendistribusikan obat sesuai dengan kebutuhan berbagai spesies hewan. Setiap obat harus disesuaikan dengan dosis, bentuk sediaan, dan keamanan penggunaannya sesuai aturan obat hewan. Selain itu, farmasis veteriner juga memberikan informasi obat, meliputi efek samping, dosis, interaksi antar obat, serta cara penyimpanan dan pemberian yang benar agar terapi berjalan aman dan efektif. Farmasis juga berperan sebagai konsultan terapi, membantu dokter hewan menentukan obat yang paling tepat dan aman untuk setiap kondisi penyakit pada hewan. Dalam hal ini, pengawasan terhadap penggunaan antibiotik sangat penting untuk mencegah adanya resistensi terhadap antibiotik dan terjadi efek toksik pada hewan. Farmasi veteriner juga menjadi bagian dari tim kesehatan kerjasama dengan dokter hewan dan pemilik hewan untuk memastikan pengobatan berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, farmasi veteriner memiliki peran besar dalam memastikan penggunaan obat yang tepat, aman, dan bertanggung jawab demi kesehatan serta kesejahteraan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Marleta, NPM 10060324163. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obat extra label dan beberapa contoh obat extra label yang lazim digunakan di Indonesia. Obat extra label adalah penggunaan obat yang tidak sesuai dengan informasi pada label resmi yang disetujui oleh otoritas veteriner. Artinya, obat tersebut digunakan dengan spesies berbeda dari yang tertera di label, dosis atau frekuensi yang tidak sesuai label, rute pemberian berbeda, atau tujuan terapi lain dari indikasi resmi. Penggunaan ekstrak label biasanya dilakukan atas dasar tanggung jawab profesional dokter hewan untuk menyelamatkan atau meningkatkan kesejahteraan hewan ketika tidak ada obat yang secara label disetujui untuk kondisi tersebut. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 tentang klasifikasi dan pengawasan obat hewan, dokter hewan diperbolehkan menggunakan obat secara ekstra label dalam kondisi tertentu dengan syarat telah dilakukan diagnosis yang akurat, tidak ada obat lain yang terdaftar untuk kondisi tersebut, tidak digunakan pada hewan yang produk atau dagingnya dikonsumsi manusia tanpa memperhatikan withdrawal time atau masa henti obat. Sementara itu, obat extra label yang dilarang adalah obat yang beresiko tinggi terhadap keamanan pangan, lingkungan, atau kesehatan hewan. Berikut ini adapun beberapa contoh obat extra label yang sering digunakan dokter hewan di Indonesia. Antara lain yaitu amoxicillin, ivermectin, dan dexamethasone. Amoxicillin umumnya digunakan untuk infeksi bakteri pada sapi. Namun secara ekstrak label juga diberikan pada anjing dan kucing dengan infeksi saluran pernapasan atau kulit. Kemudian ivermectin yang berlabel sebagai antiparasit pada sapi sering digunakan untuk mengatasi tungau telinga dan cacingan pada hewan kecil. Sementara itu, dexamethasone yang berfungsi sebagai antiinflamasi juga digunakan sebagai extra label untuk mengatasi reaksi alergi atau edema paruh pada berbagai spesies hewan. Perkenalkan, nama saya Azka Nazar Zarpan dengan NPM 10060324187. Ada beberapa referensi dalil pada penyampaian materi kali ini.
Dalil yang pertama berbunyi, dan tidak ada seekor binatang melata pun di bumi dan tidak pula seekor burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Quran Surat Al-An'am ayat 38, yang memiliki makna bahwa ayat ini menunjukkan hewan juga makhluk Allah yang harus diperlakukan dengan kasih sayang dan tidak boleh dizalimi. Hal ini menjadi dasar etika dalam penggunaan obat dan alat kesehatan hewan agar tidak menyebabkan penderitaan yang berlebihan kepada hewan. Lalu dalil yang kedua berbunyi, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atau berbuat baik atas segala sesuatu. Jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim nomor 1955, yang memiliki arti bahwa hadis ini menegaskan prinsip ihsan atau kebaikan dalam memperlakukan hewan, termasuk dalam pengobatan atau tindakan medis terhadap hewan. Lalu yang ketiga, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, yang memiliki arti bahwa ayat ini menjadi dasar etika kehati-hatian atau safety dalam penggunaan obat, termasuk obat extra label, agar tidak menimbulkan bahaya bagi hewan maupun manusia. Lalu yang keempat, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58, yang memiliki makna bahwa kita sebagai farmasi veteriner memiliki amanah dan moral untuk memastikan obat hewan yang diberikan benar, aman, dan sesuai dosis dengan hewan tersebut.